Budi sangat marah kepada Dio, burung merpati kesayangannya. Karena sebagai ayah, Dio bukannya menjaga anaknya, Dio malah menggoda betina lain. Dalam amarahnya, Budi memegang leher Dio dan mengguncang-guncang Dio sambil berkata, "Kamu tuh sudah punya anak, urus anakmu dulu, bukannya malah menggoda betina lain." Setelah puas, Budi pun melepaskan Dio. Tidak diduga, Dio menggelepar-gelepar dan kemudian terbaring lemas, mati. "Apa yang telah saya lakukan? Saya telah membunuh burung kesayangan saya. Saya seorang pembunuh," kata Budi. Kemarahan dalam level yang cukup memampukan kita untuk membuat perubahan. Tetapi kemarahan di luar kendali akan mengarah ke berbagai konsekuensi negatif, termasuk pembunuhan yang tidak kita inginkan. Jadi bagaimana kita bisa mengelola amarah untuk mendapatkan hasil yang positif dan menghindari dampak negatif, emosi tak terkendali. Kita akan bahasnya di video ini. Manfaat amarah sebagai petunjuk adanya kebutuhan. Amarah adalah salah satu emosi yang dimiliki manusia. Seperti emosi lainnya, amarah juga memiliki manfaat untuk manusia. Anthony Robbins menganalogikan amarah dengan lampu sinyal di dashboard kendaraan. Jika bensin sudah mau habis, lampu indikator bensin akan menyala. Dan apa yang kita lakukan setelahnya? Tentu saja mencari pom bensin terdekat dan mengisi bensin. Rasa-rasanya tidak ada orang yang malah berusaha mematikan lampu indikator tersebut dan terus berjalan tanpa mengisi bensin. Seperti lampu indikator, amarah adalah petunjuk adanya hal dan atau kebutuhan yang perlu dipenuhi. Sebagai contoh, kita marah saat seseorang berteriak kepada kita. Apa yang kita butuhkan saat itu? Perasaan aman dan dihargai. Kita marah saat anak-anak bermain dengan suara keras saat kita baru pulang. Apa yang kita butuhkan? Suasana tenang. Budi, 5 tahun, berteriak dan mendorong temannya yang tidak mau bermain dengan dirinya. Apa yang dibutuhkan Budi saat itu? Teman bermain. Amarah adalah lampu indikator menunjukkan adanya kebutuhan yang belum terpenuhi. Tetapi amarah saja tidak cukup untuk kita bisa mendapatkan kebutuhan kita. Menggunakan amarah dengan bijak. Budi telah menyebabkan Dio, burung kesayangannya, mati. Tentu bukan itu tujuan Budi. Tujuan Budi adalah supaya Dio tetap di kandangnya dan beri makan anaknya yang masih kecil, sehingga Budi bisa memiliki keluarga burung merpati yang lebih banyak lagi. Saat kita menggunakan amarah sebagai alat untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan, maka kita telah menggunakan alat yang salah. Dan celakanya, harga kesalahan ini biasanya fatal dan tidak terpulihkan. Luka fisik bisa sembuh, tetapi luka hati terbawa hingga nanti. Seperti analogi kendaraan tadi, lampu indikator tersebut hanyalah petunjuk, bukan alat untuk memenuhi kebutuhan. Jadi saat kita marah, maka kita perlu diam dan bertanya, kebutuhan apa yang belum terpenuhi saat ini? Apa yang bisa saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan ini? Dengan mengajukan 2 pertanyaan tersebut, kita bisa menggunakan amarah sesuai manfaatnya sebagai petunjuk adanya kebutuhan. Kalau video ini berguna untuk Anda, klik like dan subscribe sehingga Anda tidak akan ketinggalan video selanjutnya. Kalau Anda tahu video ini akan berguna untuk teman Anda, pastikan Anda share video ini sehingga teman Anda pun bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Kepedulian kita ditunjukkan dengan kesediaan kita untuk berbagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.